Hai, apa kabar? Pembahasan kita kali ini khusus buat kamu. Ya, kamu yang mungkin lagi ngerasa semuanya berat banget. Buat kamu yang mungkin lagi di titik paling lelah dan kepikiran buat berhenti, anggap aja obrolan kita ini sebagai pengingat lembut ya. Kalau rasa lelahmu itu nyata dan gak apa-apa untuk dirasain. Kita mulai dari pesan utamanya ya. Kamu boleh lelah, tapi jangan berhenti. Ini tuh bukan sekedar kata-kata loh. Ini semacam izin. Izin buat kamu ngakuin rasa capek tanpa perlu ngerasa gagal atau bersalah. Di dunia yang kayaknya nuntut kita buat terus lari, pesan sesederhana ini bisa jadi pegangan yang kita butuhin banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perjuangan di balik senyum. Kita bakal coba ngintip sedikit apa yang seringkali nggak kelihatan sama orang lain. Perjuangan yang mungkin lagi kamu sembunyiin di balik senyum dan kesibukan sehari-hari. Pernah ngerasain kan, hari dimana buka mata aja rasanya udah kayak ngangkat beban 1 ton. Udah bukan soal semangat lagi, tapi cuma soal, ya udah jalanin aja hari ini, nggak ada energi, nggak ada motivasi, rasanya hampa. Tapi yang luar biasa adalah, walaupun rasanya kosong, kamu tetap bangun. Kamu tetap memilih buat bergerak, buat mandi, buat kerja, buat ngelakuin apapun yang harus kamu lakuin. Sadar nggak sih? Itu bukan hal kecil loh. Itu bukti kekuatan yang sering banget kita lupain ada di dalam diri kita. Dan seringkali, di balik senyum itu, ada luka dan rasa sakit yang kita simpen dalam-dalam. Semacam topeng yang kita pakai supaya dunia nggak lihat betapa beratnya perjuangan kita buat sekedar bertahan. Senyummu itu valid, dan perjuangan di baliknya itu jauh lebih berharga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget. Lelah itu manusiawi. Ini semua tentang validasi. Tentang ngasih izin ke diri sendiri buat nerima kalau apa yang kamu rasain itu normal. Mungkin tubuhmu rasanya berat banget. Mungkin hatimu udah bisikin buat nyerah aja. Dan semua hal, sekecil apapun, rasanya jadi sulit luar biasa. Mungkin kamu ngerasa energimu terkuras habis kayak baterai yang tinggal 1%. Kalau kamu ngerasain ini, ketahuilah. Itu wajar. Kamu nggak sendirian. Ini bagian dari jadi manusia. Pesan ini rasanya ngebebasin banget ya. Kamu tidak harus kuat setiap detik. Kamu manusia. Kita tuh sering banget kejebak sama tuntutan buat jadi pahlawan super, selalu bisa, selalu kuat. Padahal jadi manusia itu ya berarti boleh ngerasa rapuh, boleh ngerasa nggak yakin, dan ya boleh banget buat nangis. Oke, di bagian selanjutnya kita bakal bikin satu perbedaan yang krusial. Kita bakal coba lihat rasa lelah dari sudut pandang yang beda. Bukan sebagai tanda kegagalan, tapi sebagai sebuah sinyal penting yang justru harus kita dengerin. Nah, ini penting banget buat kita pahami bedanya lelah sama menyerah. Lelah itu sinyal dari badan kita buat istirahat. Sebuah jeda sementara, bagian dari proses. Kayak pit stop di balapan. Sedangkan menyerah, itu akhir dari perjalanan. Itu keputusan buat nggak lanjut lagi. Beda banget kan? Jadi intinya gini, anggap aja rasa lelah itu kayak lampu indikator bensin di mobilmu. Lampunya nyala bukan buat nyuruh kamu buang mobilnya kan? Tapi buat ngasih tahu, hey, bensinnya mau habis nih, waktunya isi ulang. Nah, tubuh dan pikiran kita juga gitu. Dia lagi bilang, baterai kita lemah, ayo istirahat sebentar. Itu sinyal buat rehat, bukan buat berhenti selamanya. Oke, kita udah paham dan nerima rasa lelah. Terus, gimana selanjutnya? Bagian ini adalah tentang gimana caranya kita melangkah lagi, tapi dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang sama diri sendiri. Nggak perlu buru-buru. Jalan buat pulih lagi itu bisa dimulai dari langkah-langkah yang simpel banget kok. Pertama, jeda. Kasih izin dirimu buat naruh semua bebanmu sebentar. Kedua, rasakan apapun emosi yang muncul, sedih, marah, kecewa, biarin aja dia ada. Ketiga, bangkit. Kalau kamu udah ngerasa sedikit lebih tenang, baru coba berdiri lagi. Dan yang paling penting, langkah keempat, ambil satu langkah kecil aja. Beneran, pelan-pelan pun gak apa-apa. Tolong ingat kalimat ini ya, kita sering mikir kalau kemajuan itu harus berupa lompatan besar. Padahal, kadang kemajuan itu cuma sebuah langkah kecil yang goyah, yang kita ambil dengan sisa-sisa keberanian yang kita punya. Langkah yang gemetar itu tetap sebuah langkah maju. Dan itu udah lebih dari cukup, beneran. Di bagian terakhir ini, ayo kita kuatkan lagi keyakinan pada diri kita sendiri. Ini adalah pengingat soal nilai dan kekuatan yang sebenarnya kamu punya. Bahkan di saat kamu lagi nggak ngerasain itu sama sekali.
Coba pegang keyakinan ini erat-erat. Perjalananmu tuh belum selesai. Di depan sana masih ada pagi yang indah yang belum kamu lihat. Masih ada tawa renyah yang belum kamu dengar. Dan masih ada versi terbaik dari dirimu yang lagi nungguin buat kamu temuin. Kondisi kamu sekarang ini bukan titik akhirmu. Ini cuma sebuah proses. Kayak besi yang dibakar dan ditempa buat jadi pedang yang kuat. Proses ini mungkin rasanya sakit, tapi justru di dalam proses inilah letak keindahannya. Karena proses ini lagi ngebentuk kamu jadi versi dirimu yang lebih utuh dan lebih kuat. Dan satu hal terakhir yang nggak boleh kamu lupain, kehadiranmu itu berarti. Mungkin kamu ngerasa kecil dan nggak penting, tapi keberadaanmu itu menciptakan riak kebaikan di sekitarmu. Dunia ini belum lengkap tanpa suaramu, tanpa senyummu, tanpa dirimu. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi buat hari ini juga. Apa satu langkah super kecil yang bisa kamu lakuin buat nunjukin sedikit aja rasa sayang buat dirimu sendiri? Mungkin cuma minum segelas air putih dengan tenang. Atau mungkin cuma narik napas dalam-dalam 5 kali. Apapun itu, sekecil apapun, coba lakukan ya. Karena kamu sangat pantas mendapatkannya.